Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Salsa Nabila dari TRPL 2 Malam dengan NIM 43424111003. Jadi, di video kali ini saya akan membuat ujian praktikum dari pemrograman basis data. Baik, saya langsung saja untuk menjawab soal nomor satu. Soal nomor satu, ada sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Jadi pertama-tama saya akan membuat database dan tabelnya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat database dengan nama toko buku online. Dengan tabel ada 4 buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Untuk berikutnya, saya akan mengisi tabelnya menggunakan insert info. Untuk pengisian tabelnya, saya akan copy paste. Saya sudah ada ketik di WhatsApp untuk mempersingkat waktu. Saya akan mengisi semua tabel ini di SQL.
Oke, baik. Untuk data-data pada tabel di toko buku online sudah saya isi semua. Langkah selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor satu. Buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Saya akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Untuk buatnya sama, buatnya di dalam SQL. Saya sudah ada copy codingnya untuk mempersingkat waktu. Oke, hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya, saya akan mengerjakan yang B. Untuk yang B, saya juga sudah ada membuat query-nya. Jadi saya tinggal copy paste saja. Hasilnya kan jadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjawab yang bagian C. Oke, hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk soal nomor satu sudah selesai, saya kerjakan. Saya akan melanjutkan soal nomor dua. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor dua. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemennya. Sama seperti soal nomor satu, saya sudah membuat database beserta tabel-tabelnya. Saya membuat database bernama pegawai. Di dalam database pegawai ada 4 tabel, yaitu departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Sama seperti soal sebelumnya, saya akan mengisi tabel-tabel dengan query SQL. Saya akan copy query SQL yang sudah saya buat sebelumnya.
Oke, setelah selesai mengisi data-data ke dalam tabel-tabel yang ada di dalam database pegawai, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut. Buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Saya akan menjawab yang A terlebih dahulu. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Saya akan membuat query SQL-nya di dalam SQL ini. Untuk hasil dari jawaban nomor 2A seperti ini. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Untuk hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjawab yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk soal nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Jadi seperti soal-soal sebelumnya, kita akan membuat database dan tabel. Saya juga sudah membuat database-nya bernama SIA dengan isian 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Sebelum itu, kita akan mengisi tabel-tabel berikut menggunakan query SQL. Oke, setelah mengisi data-data ke dalam tabel-tabel yang ada di database ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan A, kita akan membuat sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan. Kita akan membuat start prosedur menggunakan query SQL juga.
Seperti ini query SQL-nya menggunakan delimiter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menjawab yang B. Kita akan membuat sebuah function bernama hitungan IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. Untuk membuat functionnya juga tetap menggunakan delimiter. Oke, untuk query SQL-nya seperti ini. Oke, sudah selesai. Untuk memanggil sebuah storage procedure, kita akan menggunakan query SQL dengan cara call. Call proses kelulusan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Mahasiswa dengan NIM 230001 belum memenuhi syarat. Untuk memanggil sebuah function, pertama kita akan menggunakan query SQL seperti ini. Select hitung IPK 230001 as IPK. Hasilnya akan seperti ini. IPK-nya 3,67. Baik, untuk soal nomor 3 sudah selesai saya kerjakan. Saya akan lanjut ke soal nomor 4. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 4, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Baik seperti soal-soal sebelumnya, saya sudah membuat database dan tabel-tabelnya. Saya membuat database bernama toko retail dengan 4 tabel di dalamnya, yaitu detail penjualan, log stok rendah, penjualan, dan produk. Sama seperti yang soal sebelumnya, saya akan insert info pada tabel-tabel berikut. Oke, saya sudah mengisi data-data di tabel-tabel yang ada di database toko retail. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan,
Jadi untuk di soal nomor 4 ini, kita akan membuat sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan atau insert ke tabel detail penjualan. Kita akan membuat query SQL-nya. Sebelumnya saya sudah membuat query SQL-nya di WhatsApp. Jadi kurang lebih seperti ini untuk query SQL-nya, kita menggunakan delimiter. Langsung saja kita kirim. Oh, mohon maaf ada terjadi error. Oke, untuk create trigger-nya sudah berhasil. Sekian video praktikum dari pemrograman basis data saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.